bahkan akan keluar dari bawah kuku-kukunya. Memenuhi fardunya wudu dan memperhatikan syarat dan sunat-sunat. Tidak cukup mengusap dengan tangan yang dibasahi dengan 5 pertama yang disebutkan oleh Syekh Ahmad Zainuddin Al-Farani dalam kitab Fathul Mu'in, ditambah 5 berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'da. Diriwayatkan dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddo'a fahsanal wudu'a kharajat khodayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti azfarihi." Rawahul Muslim. Yang artinya, barang siapa yang berwudu kemudian ia memperbagus wudunya, niscaya akan keluar dosanya dari badannya, bahkan akan keluar dari bawah kuku-kukunya. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis tersebut memberikan isyarat kepada kita bahwa salah satu keutamaan wudu, salah satu manfaatnya wudu adalah untuk menghapus dosa kita. Dengan catatan, ketika kita mampu melakukan wudu dengan baik dan bagus, yang artinya di dalam wudu kita harus memenuhi fardunya wudu dan memperhatikan syarat dan sunat-sunatnya wudu. Di dalam I'anatul Thalibin dijelaskan bahwa syarat-syaratnya wudu itu ada 5. Yang pertama adalah air yang mutlak. Air mutlak yang bukan mustakmal, bukan pula mutanajis, dan bukan pula mutaghayyir yang taghayyuran kasiran bikhalitin, bukan air yang berubah salah satu sifat airnya, entah itu rasanya, warnanya maupun baunya, karena sesuatu yang mencampurinya. Syarat yang kedua adalah jaryu ma'in ala udwin, ngilekaken banyu, bahasa Indonesianya mengalirkan air ke anggota wudu. Jadi tidak cukup mengusap dengan tangan yang dibasahi dengan air. Jadi di dalam fardhu wudu, membasuh wajah, membasuh kedua tangan, membasuh kedua kaki, itu harus ada unsur jaryul ma'i ala udwin, ada unsur mengalirkan air ke anggota wudu, kecuali ketika mashu ba'di minar ra'si, ketika kita mengusap sebagian dari kepala, karena bahasanya bukan ghuslu tapi mashu, mengusap. Tidak diwajibkan mengalirkan air di bagian kepala. Syarat yang ketiga, alla yakuna ala udwin hailun, tidak ada sesuatu yang menghalangi air dari anggota wudu. Seperti contohnya cat minyak, lem, pralon, minyak yang kental, mungkin seperti margarin, yang mungkin
air tidak bisa meresap ke kulit ketika ada anggota tubuh, anggota wudhu yang terkena minyak yang kental ini. Syarat yang keempat, tidak ada sesuatu yang merubah kemutlakan air. Tidak ada sesuatu yang merubah kemutlakan air dengan perubahan yang berbahaya. Artinya yang mampu merubah salah satu sifat air, entah itu warna, rasa, ataupun bau. Namun dalam saat yang keempat ini memang ada beda pendapat. Ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa sesuatu yang ada di anggota wudhu itu dimaafkan. Sebagian ulama menyebutkan yughtafaru ma'alal udbi, sesuatu yang ada di anggota wudhu itu dimaafkan, seperti bedak dan lain-lain. Kalau menurut ulama yang mensyaratkan tidak ada sesuatu yang merubah kemutlakan air, maka menggunakan bedak terlalu tebal bisa membatalkan syaratnya wudhu. Artinya bisa menyebabkan wudhunya tidak sah. Seperti bedak yang tebal bisa merubah warna air, minyak za'faron bisa merubah bau, dan lain-lain. Dan syarat yang kelima adalah masuknya waktu sholat bagi daimil hadas. Seperti orang beser, istikhadah, dan lain-lain. Disyaratkan masuknya waktu sholat bagi daimil hadas, diantaranya untuk meminimalisir najis yang keluar dari daimil hadas. Sementara Syekh Salim bin Sumair al-Hadrami dalam kitab Safinatun Najah yang kemudian disyarahkan oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi al-Bantani dalam Kasyifatus Saja menambahkan 5 syarat lagi selain syarat yang di atas, yang antara lain adalah: pertama, Islam; yang kedua, at-tamyiz. Tamyiz itu bisa membedakan antara baik dan buruk, bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Alasannya adalah bahwa karena wudhu merupakan ibadah badaniyah bi ghairi darurah. Antara yang bukan orang Islam, orang kafir, dan orang yang belum tamyiz atau tidak tamyiz, tidak bisa atau belum bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, seperti anak kecil atau orang gila, tidak termasuk dalam ahli ibadah yang sifatnya badaniyah. Yang ketiga, waniko anil haidi wan nifas, suci dari haid
dan nifas. Yang keempat, mengetahui fardunya wudhu. Dan yang kelima, walatu lida imil hadasi, nuli-nuli bagi orang yang langgeng hadase, berkesinambungan. Dan yang tambahan yang kelima hampir sama dengan nomor 5 yang pertama, yang mana di antara tujuannya adalah untuk meminimalisir najis yang keluar dari daimil hadas. Jadi menurut Syekh Abi Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi Al-Jawi dan menurut Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami, bahwa syaratnya wudhu itu ada 10. 5 pertama yang disebutkan oleh Syekh Ahmad Zainuddin Al-Faranim dalam kitab Fathul Mu'in, ditambah 5 berikutnya, jadi 10. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan share ke orang-orang yang sekiranya membutuhkan. Mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.